أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam pembahasan sebelum ini telah dijelaskan mengenai hubungan sifat rahimiyah, sifat maha penyayang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa tentang orang yang beriman dan beramal soleh seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutakharatu wa hum fiha khalidun. Yani, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat amal soleh, bahwasanya untuk mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali jika diberikan kepada mereka sebagian buah-buahan dari kebun itu sebagai rezeki, mereka akan berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu, dan akan diberikan kepada mereka yang hampir serupa, dan bagi mereka di dalamnya ada jodoh-jodoh yang suci, dan di dalamnya mereka akan kekal. Telah dijelaskan bahwa pada hakikatnya gambaran surga dan neraka di dalam Al-Quran, baik yang diterangkan secara singkat seperti dalam ayat tadi, maupun yang diterangkan secara rinci dalam surah-surah lainnya, misalnya dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Al-Waqiah, begitu rincinya tentang keadaan surga dan neraka itu, tentang siksaannya dan nikmat-nikmatnya. Pada hakikatnya semua itu merupakan misal, merupakan perumpamaan, merupakan suatu kiasan, merupakan suatu falsafah. Karena Al-Quran ini sebagai hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk itu merupakan atau dikemas sedemikian rupa termasuk dalam cerita tentang surga dan neraka. Rincian-rincian tentang nikmat-nikmat surga dan siksaan-siksaan dalam neraka pada hakikatnya di dalamnya mengandung hikmah, mengandung petunjuk yang sangat dalam, mengandung falsafah yang sangat dalam. Bukan secara harfiah. Mengapa demikian? Karena dalam surah lain Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Jelas sekali bahwa Allah Ta'ala berfirman, tiada seorang pun mengetahui penyejuk mata apa, penyejuk mata atau hati apa yang dibiarkan tersembunyi dari mereka, yakni dari orang yang beriman dan beramal soleh, sebagai ganjaran atas kebaikan atau amal soleh yang senantiasa telah dikerjakan oleh mereka. Ketika Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW menggambarkan bentuk dan sifat
nikmat-nikmat dan kesenangan surga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pernah bersabda bahwa tiada mata pernah melihatnya nikmat surga itu, dan tiada pula telinga pernah mendengarnya, dan tiada pula pikiran manusia dapat membayangkannya. Ini diterangkan dalam hadis Bukhari, kitab Bad al-Khalq. Jadi jelas sekali bahwa menurut Al-Quran, menurut Allah SWT dalam Al-Quran, maupun menurut sabda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, bahwa keadaan sebenarnya di akhirat itu tidak ada seorang pun mengetahuinya. Yang mengetahuinya adalah orang yang telah masuk ke dalamnya. Adapun cerita atau gambaran surga dan neraka di dalam Al-Quran hanya merupakan informasi dari Allah SWT tentang keadaan surga dan neraka berupa kiasan, berupa perumpamaan, yang dari perumpamaan itu manusia akan memperoleh petunjuk. Nah, kembali kepada firman Allah SWT sebelumnya, yaitu wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat, bahwa berilah kabar suka, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, bahwasanya untuk mereka ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dalam pembahasan sebelumnya tadi katakan kebun-kebun lambang dari keimanan. Karena keimanan itu merupakan benih yang harus tumbuh berkembang, harus berbuah yang demikian rupa. Dan itu kebun-kebun atau keimanan tadi tidak akan tumbuh berkembang jika tidak disertai dengan amal soleh. Atas dasar inilah di dalam Al-Quran Allah berulang-ulang mengatakan, hei orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan berbagai kebaikan yang kalian sendiri tidak melakukannya, hanya untuk orang lain saja, sedangkan kalian sendiri tidak mengamalkannya? Kabura maqtan indallahi, bahwa sangat besar kebencian Allah Ta'ala, bahwa kamu hanya pandai mengatakan tetapi kalian tidak pernah melakukannya. Hanya menyuruh orang lain harus begini, harus begitu, harus beramal saleh, tapi dirinya sendiri tidak pernah melakukannya. Sangat besar kebencian di sisi Allah. Kenapa? Karena iman tanpa amal saleh hanya teori belaka, tidak akan menumbuhkan iman menjadi tumbuh, berkembang, berbuah lebat. Dan itulah yang harus terjadi pada diri orang yang beriman dan beramal soleh. Yakni saya sering mengatakan bahwa tujuan beragama bukan semata-mata untuk mengajar kehidupan menjadi penghuni surga, mendapat gambaran surga, tetapi di dunia ini juga orang yang beriman dan beramal saleh itu harus berpribadi surgawi, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada ayat tadi bahwa berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, bahwasanya untuk mereka ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberikan kepada mereka sebagian dari buah-buahan dari kebun itu sebagai rezeki, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Nah, ini bukan berarti bahwa buah-buahan di surga itu, buah-buahan surgawi itu bukan seperti buah-buahan di dunia ini. Ada apel, ada durian, ada mangga, ada lengkeng dan segala macam. Bukan seperti itu. Itu hanya kiasan. Karena itu dikatakan, dan akan diberikan kepada mereka yang hampir serupa itu. Yang dikatakan serupa itu artinya antara buah-buahan surgawi, kualitasnya, rasanya akan sesuai dengan kualitas dan kuantitas amal saleh yang kita lakukan. Jika amal saleh kita di dunia ini dilakukan secara ala kadarnya, maka pahala, bentuk rezeki di akhirat pun, nikmat surga pun akan bersifat ala kadarnya. Oleh karena itu, tinggi rendahnya
tingkatan surgawi, nikmat-nikmat surgawi yang akan dirasakan oleh para ahli surga di akhirat nanti adalah sesuai dengan tinggi rendahnya kuantitas dan kualitas iman dan amal saleh para pelakunya di dunia. Inilah maknanya dari ayat setiap kali kepada mereka diberikan buah-buahan dari kebun itu, jadi kebun surgawi, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu dan akan diberikan kepada mereka yang hampir serupa. Jadi serupa itu bukan di sini ada apel, di sana ada apel, bukan begitu. Serupa dalam kuantitas dan kualitasnya. Dan juga dikatakan, dan bagi mereka di dalamnya ada jodoh-jodoh, ada pasangan-pasangan suci, dan mereka akan kekal di dalamnya. Masalah jodoh ini sangat luas sekali. Bisa juga berupa istri, berupa suami. Oleh karena itu, dikatakan dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dunia, di akhirat pun mereka akan digabungkan lagi dengan keluarga mereka. Dengan ayah-ayahnya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan anak-anaknya yang juga beriman dan beramal soleh. Jadi tidak benar bahwa kita beragama, beramal soleh untuk mendapat bidadari surgawi. Tidak demikian. Yang benar adalah jadikanlah istri-istri kita, anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan kita menjadi calon-calon bidadari surgawi. Inilah makna doa dari Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yunin min zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami, istri-istri kami, anak-anak kami menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi janganlah, terutama para laki-laki, beriman dan beramal saleh itu hanya sekedar untuk menjadikan atau memperoleh begitu banyak bidadari surgawi. Tetapi yang penting beragama itu, jadikanlah istri-istri kita, anak-anak perempuan kita menjadi calon-calon bidadari surgawi. Insya Allah masalah ini kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.